selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi bersama kakak di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Nah adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik tetap sehat dan tetap semangat ya, walaupun kita masih ibadah di rumah aja. Nah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita mau bersaat teduh sejenak. Adik-adik siapkan sikap berdoa ya, dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Amin. Nah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu Setinggi-tingginya langit. Adik-adik tahu kan lagunya? Yuk kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pakai gaya ya. Adik-adik ikutin kakak. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita mau nyanyikan sekali lagi adik-adik. Adik-adik nyanyi lebih semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kakak Ronda. Hari ini Kakak Ronda mau menginformasikan tentang warta sekolah minggu. Yang pertama, mulai hari ini kita semua
semua akan memasuki kurikulum sekolah minggu yang baru. Seperti adik-adik di sekolah masing-masing sudah naik kelas kan? Nah, mulai hari ini juga adik-adik akan naik ke kelas yang baru ya. Kalau tadinya adik-adik kelas kecil, naik ke kelas 1 berarti nanti ikutnya kelas 1, 2. Kalau tadinya adik-adik kelas 2, naik ke kelas 3 berarti nanti ikutnya ke kelas 3, 4. Begitu juga kalau tadinya adik-adik kelas 4, naik ke kelas 5 berarti nanti ikut ke kelas 5, 6. Nah, kakak guru sekolah minggu juga ganti adik-adik, berbeda dari yang sebelumnya. Adik-adik penasaran siapa aja yang akan mengajar adik-adik nanti di kelas? Ini dia daftar kakak guru sekolah minggu yang akan mengajar di kelas kecil sampai kelas 5, 6. Nah, adik-adik udah tahu kan siapa yang akan mengajar adik-adik nanti di kelas? Makanya, nanti setelah ibadah jangan lupa ya untuk ikutan kegiatan kelas masing-masing. Dijamin akan ada kegiatan yang seru-seru banget. Sampai ketemu nanti ya adik-adik di kegiatan kelas masing-masing. Untuk yang kedua, adik-adik dalam rangka pesta ulang tahun gereja kita, Panitia Week 1 mengadakan beberapa lomba yang dapat diikuti oleh adik-adik semuanya. Ada 4 lomba. Apa aja ya? Yang pertama, kreativitas celengan. Yang kedua, lomba menyanyi solo. Yang ketiga, lomba fashion show. Dan yang terakhir, parbarita nauli atau storytelling. Nanti setelah akhir ibadah akan diumumkan ya apa saja peraturannya dan bagaimana cara mengikutinya. Jadi adik-adik nanti setelah selesai ibadah ditunggu ya ada video penjelasannya. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di waktu sekolah minggu berikutnya. Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo. Puji Tuhan, senang sekali kita bisa ibadah bersama-sama hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan Tuhan sudah mengumpulkan kami pada hari ini untuk beribadah, untuk menyembah-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami dan memberi kami pengetahuan dan hikmat sehingga kami mengerti firman yang akan kami dengar dan kami mampu melakukannya. Dalam nama Yesus, ampunkan kiranya dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan hari Minggu ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 dan ke-25. Untuk anak-anak Inang yang sudah menyiapkan Alkitabnya, mari kita buka bersama-sama. Dengarkan, Inang akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati
dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku sekalian yang kukasihi di dalam nama Yesus Kristus, apa sih sebenarnya arti memperhatikan? Apakah cuma dilihat, dipelototi, itu namanya memperhatikan? No, tidak. Memperhatikan itu artinya melakukan sesuatu yang baik untuk menolong orang lain supaya orang itu menjadi senang. Anak-anakku semua, tahukah kalian siapa yang lebih dulu memperhatikan kita? Ada yang tahu? Nah, yang pertama sekali memperhatikan kita adalah Tuhan Allah. Dengan cara seperti apa? Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia ini untuk menghapus dosa-dosa kita dengan mati di kayu salib. Sehingga hubungan kita dengan Allah boleh terjalin kembali. Lewat apa ini hubungan kita terjalin kembali dengan Allah? Lewat doa. Di dalam doa kita bisa meminta apa saja kepada Tuhan supaya Tuhan memberikannya untuk menyenangkan hati kita. Apalagi cara kita memperhatikan Tuhan. Nah, sebelum itu kita juga lihat apa untungnya percaya kepada Tuhan. Ya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia sebagai juru selamatnya, maka orang itu akan mendapatkan kehidupan yang kekal di surga. Itu satu lagi yang membuat kita Tuhan memperhatikan kita. Kemudian apa lagi? Ada lagi, setelah Yesus naik ke surga, apakah Tuhan langsung membiarkan kita? Tidak. Dia tetap memperhatikan kita dengan mengirimkan Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu ada di dalam diri kita dengan dalam bentuk Roh Kudus yang bisa memimpin kita, memberikan kita kepintaran dan lain-lain, tetapi dengan cara memohon dan berdoa. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru Tuhan ada di dalam diri kita dalam bentuk Roh Kudus. Kemudian sebaliknya, bagaimana cara kita memperhatikan Tuhan? Ya, tadi kan sudah disebutkan keuntungan kita dengan perhatian Tuhan itu adalah kita boleh berdoa, meminta apa saja kepada Tuhan supaya Tuhan memberikannya kepada kita. Lalu perhatian kita kepada Tuhan adalah dengan rajin membaca firman Tuhan. Untuk apa membaca firman Tuhan? Supaya kita tahu apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Itulah keuntungan kita setelah diperhatikan oleh Tuhan dan kita memperhatikan Tuhan. Lalu siapa lagi yang perlu kita perhatikan dan memperhatikan kita? Yang perlu perhatian itu biasanya orang yang jauh atau orang yang dekat. Mana dulu sih yang mau diperhatikan? Yang dekat atau yang jauh? Mestinya yang dekat dulu dong ya. Siapa sih yang dekat? Orang yang paling dekat dengan kita itu yang pertama, mama, papa, abang, adik, ya. Kenapa mereka dekat? Karena kita biasanya kan tinggal dalam satu rumah. Jadi itu harus saling memperhatikan. Apa sih bentuk perhatian orang tua, mama sama papa sama kita semua? Yang pertama, dia menyiapkan makanan, minuman, pakaian kita, buku-buku sekolah kita, dan banyak yang lain lagi. Itu perhatian orang tua kepada kita. Apalagi
Dia menyiapkan rumah tinggal yang layak supaya kita tidak kehujanan dan tidak kepanasan. Itu bentuk perhatian orang tua. Lalu kita bagaimana memperhatikan orang tua? Coba siapa yang tahu orang tua paling seneng kalau kita lagi ngapain? Ada yang bisa jawab? Pasti orang tua senang sekali melihat kita kalau kita rajin belajar. Ya, kalau kita rajin belajar, dari jauh orang tua kita itu udah lihat senyum-senyum melihat kita. Karena apa? Hatinya senang bahwa anaknya rajin belajar. Dan orang yang rajin belajar pasti pangkal pinter. Nggak mungkin lah orang udah rajin belajar masih bodoh-bodoh aja, itu nggak mungkin. Rajin belajar. Apalagi setelah rajin belajar, ya, kita lihat kalau ngomong kita harus sopan kepada orang tua, orang yang lebih gede dari kita, bahkan sama teman-teman kita. Sopan. Pasti orang melihatnya dengan senang kalau bicaranya sopan. Kemudian tidak suka keluyuran atau kelayapan. Apalagi sekarang masa pandemi. Kita harus diam di rumah kalau tidak ada yang penting. Apalagi mau membantu orang tua di rumah, paling sedikit membersihkan tempat tidur setelah bangun pagi. Apalagi apa yang bisa kamu lakukan? Kalau udah gede, mungkin udah kelas 5, kelas 6, bisa bantu mama papa cuci piring. Contohnya, itu adalah perhatian kita kepada orang tua supaya mereka senang. Lalu apalagi? Nah, kalau anak-anak sekolah minggu, anak-anak inang ini rajin sekolah minggu, pasti orang tuanya senang. Karena orang-orang tua akan merasa bahwa kita akan dipimpin Tuhan untuk mencapai cita-cita kita dengan benar. Lalu itu kalau orang tua tuh. Sekarang kalau untuk abang, kakak, perhatian kita seperti apa? Ya, kita dengarkan kalau mereka mengajari kita. Kita dengarkan kalau mereka bilang sama kita, misalnya, nanti kalau habis main, mainannya disimpan rapi lagi ya. Itu kan salah satu perhatian kita kepada mereka kalau kita merapikan mainan kita setelah kita selesai main. Supaya kakak dan abang kita nggak capek. Itu perhatian kita kepada mereka. Perhatian mereka kepada kita, biasanya kan kita kalau ada kesulitan dalam belajar nih, wah ini matematika susah banget ini bang, kak ajarin dong. Nah pasti kan mereka ajari kita. Itu salah satu bentuk perhatian mereka kepada kita. Lalu kalau untuk adik-adik gimana? Untuk adik-adik ya kita bisa membantu mereka ketika mereka kesulitan. Mungkin mau ambil mainannya karena tempatnya tinggi nggak bisa, kita bantu. Atau kalau dia mainannya rusak, kita tahu cara memperbaikinya supaya dia bisa main lagi. Itu bentuk perhatian kita. Dan kita mengajari dia supaya mau membantu atau membersihkan mainan-mainannya ketika selesai main. Ya, itu salah satu perhatian kita. Lalu siapa lagi Nang yang perlu diperhatikan? Sebagai anak-anak sekolah minggu tentu punya teman sekolah, teman main, teman atau tetangga-tetangga. Nah, caranya bagaimana memperhatikan mereka? Mereka itu bisa ditolong dengan kalau ada yang tidak punya pensil atau pulpen atau alat tulis lainnya, kalau kita punya lebih, kita pinjamkan. Kalau perlu kita kasih. Ada yang belum punya buku karena kondisi mama papanya mungkin saat itu belum punya uang untuk beli, kita pinjamkan. Itu salah satu perhatian. Apalagi jangan bicara atau mengejek, karena dia pasti sakit hati. Ya, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mereka? Kita bisa mengajak mereka juga untuk ke sekolah minggu, untuk berdoa supaya mereka pun menjadi anak Tuhan yang baik. Ya,
Itulah bentuk perhatian yang bisa kita berikan dan yang kita terima dari orang lain. Lalu dan setelah itu semua, maka ada hal yang perlu yang tidak bisa kita lupakan. Bahwa Tuhan sudah memberikan apa yang kita perlu lewat orang tua kita, maka kita harus rajin-rajin beribadah. Ya, meskipun sekarang masa pandemi, kita bisa beribadah lewat virtual. Jangan sekali-kali menjadi alasan untuk tidak beribadah. Lewat apa? Lewat virtual seperti kita sekarang. Lewat live streaming seperti kita sekarang. Jadi tetaplah menyiapkan waktu untuk beribadah. Karena di tempat ibadah kita bisa memberikan perhatian kepada Tuhan dengan mengucap syukur lewat lagu pujian yang sudah tadi kita juga sudah nyanyikan, lewat doa kita, lewat pembacaan firman Tuhan, sehingga Tuhan mendengar kita setiap saat dan Tuhan mengenal kita. Oh, ini si Agus nih yang lagi berdoa ini, suaranya saya kenal banget nih. Kita dikenal oleh Tuhan kalau kita rajin beribadah, rajin berdoa, dan rajin membaca firman Tuhan. Jadi apakah ini hanya untuk anak-anak? Tentu tidak. Kalau ada mama papanya yang ngedengar di situ juga, ini pun berlaku untuk mama papa. Tidak ada alasan untuk tidak beribadah karena COVID-19. Tetapi semakin dekatlah kepada Tuhan, supaya kita dijauhkan dari segala sakit penyakit dan diberi Tuhan kekuatan untuk melampaui itu semua. Nah, jadi kalau kita udah melakukan semua kehendak Tuhan tadi, sudah memberikan perhatian kepada Tuhan, maka Tuhan yang baik itu akan mendengarkan doa kita dan memberkati hidup kita, supaya kita semua anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo ini menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang taat kepada Tuhan, dan menerima berkat Tuhan yang berlimpah. Begitulah firman Tuhan untuk hari Minggu ini, untuk anak-anak kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang maha baik di surga, kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, kalau Tuhan sudah memberi kami waktu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo, supaya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, dengan hikmat dan pengetahuan. Meskipun mereka belajar dari rumah Tuhan, tetapi Engkau tetap memberikan kepintaran kepada mereka. Berkati juga orang tua mereka Bapa, supaya mereka boleh bekerja dengan baik, dengan kuat dan sehat, sehingga mereka boleh memberikan kehidupan yang baik bagi kami. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati obat-obatan yang mereka makan. Engkau memberi kekuatan dan kesembuhan bagi mereka, supaya mereka juga boleh beribadah bersama-sama dengan kami pada waktu yang akan datang. Ampunkan kiranya segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, dan kuatkanlah kami untuk melakukan firman-Mu, supaya berkat Tuhan boleh melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan khotbah dari Inang Sintua. Sekarang Kakak Ibet akan cerita firman Tuhan untuk adik-adik. Tapi sebelumnya, adik-adik saksikan video berikut ini ya. Pada waktu itu, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, semua umatnya menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia. Selama masa penantian, ada berbagai penderitaan dan rintangan yang harus dihadapi oleh umat Tuhan. Mereka dianiaya karena imannya kepada Tuhan. Penderitaan serta rintangan yang harus mereka hadapi membuat mereka merasa sangat sedih dan juga khawatir. Sehingga membuat mereka berbalik dari Tuhan dan kembali menyembah patung-patung berhala. Firman Tuhan dalam kitab Ibrani mengingatkan umatnya untuk terus bertekun
dalam ibadah kepada Tuhan dan juga persekutuan. Mengapa ibadah itu penting? Karena di dalam ibadah kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, serta memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selain itu, kita akan berkumpul dengan teman seiman, saling memperhatikan dan mendoakan, serta saling menasihati satu sama lain. Jadi adik-adik, jika saat ini kita sedang mengalami banyak penderitaan dan kesusahan, dan penderitaan itu membuat kita merasa sedih, terkejut, dan khawatir, kita tidak perlu takut, karena ada Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus selalu setia menolong, menjaga, dan melindungi kita. Tetapi kita harus selalu bertekun dalam ibadah kepada Tuhan, persekutuan dengan teman seiman, dan juga saling mendoakan satu sama lain, agar kita bisa sama-sama tumbuh kuat bersama Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk selalu rajin beribadah, karena di dalam ibadah kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan kita akan bersekutu dengan teman-teman lainnya. Di dalam persekutuan, kita harus saling memperhatikan satu sama lain, saling mendoakan, dan juga saling menasihati jika ada yang berbuat salah, agar kita bisa selalu kuat dalam menghadapi berbagai rintangan. Saat ini mungkin kita belum bisa bertemu secara langsung ya adik-adik, tetapi kita harus selalu bertekun di dalam ibadah dan juga persekutuan, meskipun semuanya masih dilakukan secara online. Jadi adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu rajin beribadah online, ikut kegiatan kelas, dan ikut jam doa sekolah minggu. Sekian cerita firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, kita mau tutup ibadah kita mau nyanyikan lagu Kucinta Keluarga Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi pakai gaya ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi, yuk suaranya lebih kencang. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks to the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now
Abel Marsintauli boru purba umurhu marjalan 7 tahun. Sian wik sada manjalon barita nauli. Sian wi pesamen 136 ayat 1. Mandok moliate mahamu tu Jahoba ai perdengkan bahasa do ibana airodi saleleng-leleng nado asini rohana. Jadi ikon jadi riap mahita mandok moliate tu Tuhan debata nunga dilehon pasehaton rejeki dohot pasu-pasu dihita saluhutna. Amin. Dadah.